Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Semangat sekali ya pagi ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai perkuliahan kita pagi ini, siapa yang memimpin doa pagi ini? Ya, silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, kita cek kehadiran untuk hari ini ya. Elvina Lestari, Tata Mutiara, Delvia Dewita, Weza Fajri, M. Al Fazli Akbar, Habil Nafiandra, Heris Agustian, kemana? Keterangannya izin. Ya. Alam Reski, tidak ada keterangan. Izin, Fazli? Tidak. Berarti alfa ya. Jadi untuk hari ini yang hadir 6 orang, yang tidak hadir 2 orang, 1 izin dan 1 tanpa keterangan. Ya, materi kita pada hari ini yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. MSDM biasanya itu adalah singkatan dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian luaran dari mata kuliah kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Latar belakang tujuan MSDM itu ya. Yang pertama ada tujuan sosial, agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yaitu tujuan sosial dari MSDM. Contohnya di Kabupaten Kerinci kita sekarang ada mega proyek di Moraimat, itu di Batang Langit, yaitu biasa kita dengar itu PLTA ya. PLTA itu sekarang belum berproduksi, artinya belum menghasilkan listrik. Artinya PLTA nanti kan akan menghasilkan listrik. Namun sekarang mereka belum menghasilkan listrik, artinya belum menghasilkan uang, belum ada penghasilan, ya. Hanya masih menyiapkan sarana dan prasarananya. Namun perusahaan itu sudah ada mengeluarkan CSR-nya, itu Corporate Social Responsibility-nya, dalam bentuk jadi warga-warga atau masyarakat yang ada di sekeliling di sekitar PLTA itu mendapatkan sembako bantuan gitu ya. Itu ada yang dapat beras, minyak gitu. Itu adalah bentuk CSR yang dikeluarkan oleh PLTA. Selain itu mereka juga mengeluarkan bantuan UMKM. Jadi ada pemuda-pemuda gitu, bapak-bapak yang buka bengkel di sekitar situ, mereka
kegiatan sosial dari PLTA. Jadi PLTA itu adalah suatu organisasi. Nah, mereka juga punya tujuan sosial untuk kegiatan. Selain itu juga pernah membuat jalan yang ada di Desa Gedang, kemudian Cangking di situ. Juga PLTA membantu membuat jalan yang berlubang, yang rusak, artinya mendatangkan langsung membawa alat-alat mereka membuat itu. Nah, itu juga adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh PLTA untuk suatu organisasi untuk masyarakat. Ya. Selain itu juga banyaklah kegiatan-kegiatan sosialnya dalam membuat masjid, ya. Kemudian membuat jembatan darurat, misalnya jembatan kemarin itu ada yang putus, jembatan Tamiya juga PLTA juga ikut membantu walaupun hanya sementara. Namun sekarang sudah dibuat permanen. Tidak tahu kita anggarannya dari negara atau dari PLTA suatu organisasi. Artinya suatu organisasi itu memang ada kegiatan sosialnya yang tujuan sosial itu. Selain itu contohnya ada lagi organisasi perbankan seperti Bank Jambi. Ya. Bank Jambi itu selalu setiap tahun memberikan CSR juga namanya. Artinya CSR itu mungkin kewajiban lah untuk pajak dari organisasi ke luar eksternal mereka, ya. Jadi mereka memberikan kepada pemerintah dan pemerintah menyalurkan kepada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sumatera. Itu mungkin dalam bentuk beasiswa. Itu contoh kecil dari tujuan sosial yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada lingkungan, tujuan sosial. Mungkin dari mahasiswa sekalian punya contoh yang lain di tempat tinggal atau di sekitarnya, lingkungannya atau skala nasional, boleh silakan. Siapa? Ada yang? Ya, silakan. Izin memberikan pendapat saya bahwa terdapat di desa saya itu ada juga organisasi di kepala desa. Di situ bantuan sosialnya juga sangat banyak, seperti memberikan sembako, bantuan alat untuk bekerja, dan bantuan uang untuk biaya pakaian dan lain-lain. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Kita telah memberikan masukan bahwa contoh tujuan sosial dari suatu organisasi. Temannya ini memberikan contoh ada di desanya, berarti itu suatu organisasi desa, ya, yang diketuai oleh kepala desa pimpinannya. Jadi kegiatannya memberikan bantuan ya kepada masyarakat, kemudian bisa jadi ya seperti bantuan langsung tunai BLT, ya. Nah, itu juga sangat menyentuh kepada masyarakat, apalagi tepat sasaran, ya. Itu juga bentuk dari tujuan sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan organisasi. Sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, gitu ya. Jadi tujuan organisasi ini seperti kita contohkan lagi YIN Kerinci. Tujuan saat ini salah satu, gitu ya, salah satunya ingin menjadi UIN, gitu ya, dari YIN menjadi UIN, dari institut menjadi universitas. Jadi tentunya ada sasaran formal, gitu, ada sasaran formal sehingga mencapai tujuannya, gitu. Jadi setiap SDM tenaga yang ada di sini, gitu, baik dosen atau tenaga pendidikan atau mahasiswanya, gitu ya, itu harus bekerja sama bersama-sama dalam mencapai tujuannya
dalam mempersiapkan agar kita bisa mencapai universitas gitu. Apapun syaratnya, misalnya syarat salah satunya ada mahasiswa luar negeri di kampus kita. Sekarang sudah ada atau tidak? Nah, jadi kalau belum berarti kita sama-sama lah. Artinya mempromosikan kampus kita, bahwa kampus kita bagus gitu ya. Mungkin ada yang kenalannya di luar negeri gitu ya. Mengajak ayo kuliah di sini, kemudian di sini kuliahnya bagus gitu ya. Artinya kita membranding kampus kita gitu. Kemudian kita mempromosikan dalam hal kita ingin memenuhi syarat agar ada mahasiswa luar negeri yang kuliah kita. Mungkin tujuannya itu untuk akreditasi kampus agar mungkin salah satu prodi itu akreditasinya unggul gitu ya, karena syarat untuk menjadi UIN ada program studi yang akreditasinya unggul gitu ya. Kemudian tujuan fungsional, tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Nah, jadi seperti kita bagian MSDM-nya, bagian kepegawaiannya beberapa hari, minggu, atau bulan yang lalu gitu ya, itu melakukan perekrutan CPNS gitu. Nah, jadi itu dilaksanakan dalam hal untuk mencapai tujuan fungsional dari bagian kepegawaian yang ada di IAIN Perinci. Kemudian ada yang keempat, kemudian ada tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Ya, tentunya ada selain tujuan organisasi kita ingin berkembang, ingin maju, juga kita ada tujuan individu dari setiap SDM yang ada di IAIN. Misalnya dosen, ya tidak dimunafikkan bahwa tujuan salah satu tujuan individunya adalah kesejahteraannya, ya memiliki penghasilan yang layak dan bagus, ya itu salah satu tujuan dari pribadi individu organisasi. Ya, mekanisme pengelolaan sumber daya manusia. Nah, jadi dalam hal pengelolaan sumber daya manusia itu sering kita dengar ada istilah 6M ya. Yang pertama manusia, yang kedua money, yang ketiga material, yang kedua matching ya. Ya, yang kelima metode, yang keenam market. Jadi dalam hal pengelolaan sumber daya manusia itu ini harus ada semuanya. Satu saja M yang tidak ada, artinya pengelolaan itu tidak akan maksimal. Contohnya manusia. Dalam pengelolaan ya tentulah harus ada manusianya. Ya, bagaimana organisasi itu bisa dikelola kalau orangnya tidak ada yang ingin dikelola, ya itu sudah bukan itu manusia. Yang kedua money, uang. Jadi dalam mengelola organisasi, kalau tidak ada uang, apakah organisasi bisa jalan? Tidak ada. Tentunya orang-orang yang ada dalam organisasi harus diberikan dalam bentuk ya gajinya, penghasilannya, pendapatannya dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi kemudian untuk peralatan-peralatan tentunya semuanya dibeli dengan uang. Tentunya kalau tidak ada uang, pengelolaan organisasi itu tidak akan maksimal, tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian material fisik gitu. Ini contohnya ada gedung
kerja gitu ya. Bagaimana suatu organisasi itu akan jalan kalau tanpa guru? Masa semuanya di lapangan? Kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian teknologi juga seperti komputer, internet gitu ya. Itu apalagi zaman sekarang gitu. Teknologi ini sangat dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia di suatu organisasi. Kemudian metode ini cara gitu ya. Jadi mengelola organisasi itu juga bisa dengan cara online, cara offline, kemudian dengan cara jarak dekat atau jarak jauh, banyak cara dalam pengelolaan organisasi. Kemudian market pasar ya. Kemudian dalam mengelola organisasi juga harus mengetahui kondisi bagaimana minat orang dalam mengelola organisasi itu ya. Ini 6M dalam mekanisme mengelola organisasi. Tanyakan silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ustaz Budi. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana tantangan MSDM saat ini? Ya, bagaimana tantangan MSDM saat ini ya. Jadi tentunya sekarang ini kita dihadapkan dengan zaman yang serba perubahannya sangat cepat gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak, yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana orang-orang atau karyawan atau pelaku dalam suatu organisasi itu bisa beradaptasi dalam perubahan yang sangat cepat. Misalnya dari komputer yang tanpa internet, sekarang komputer yang sudah ada internetnya, sudah HP yang sudah serba pakai internet, serba cepat gitu ya. Jadi itulah tantangannya kalau menurut Bapak. Orang-orang itu bagaimana beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi yang sangat besar di sekarang ini. Itulah tantangannya menurut Bapak. Oke. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa semuanya untuk kuliah kita pada hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.